Bagaimana jika seorang bos besar menyamar sebagai petugas kebersihan untuk mencari cinta yang tulus, namun malah dihina dan ditolak mentah-mentah, dan ketika rahasia terungkap, penyesalan datang terlambat. Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, hidup seorang pria bernama Raka. Ia adalah pengusaha muda yang sukses di usia yang terbilang dini. Perusahaan teknologi yang ia dirikan beberapa tahun lalu kini telah menjadi salah satu perusahaan besar di kotanya. Harta melimpah, mobil mewah, rumah megah, dan segala fasilitas yang bisa dibeli dengan uang ada dalam genggamannya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa hampa. Cinta. Raka belum menemukan pasangan hidup yang benar-benar tulus mencintainya. Bukan karena ia tidak pernah mencoba. Sebagai seorang pria kaya raya, banyak wanita yang mendekatinya. Sayangnya, kebanyakan dari mereka hanya tertarik pada harta dan status sosialnya. Mereka tidak pernah benar-benar peduli pada siapa Raka sebenarnya. Raka sering menghabiskan waktunya sendirian di apartemen mewahnya, memandangi langit malam yang dipenuhi lampu-lampu kota. Apakah ada seseorang di luar sana yang bisa mencintaiku apa adanya? Gumamnya pelan suatu malam. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Kriteria yang ia cari sebenarnya sangat sederhana. Seorang wanita yang tulus, baik hati dan mencintainya, bukan karena materi atau jabatan. Namun, semakin lama ia mencari, semakin sulit ia menemukan sosok seperti itu. Dunia yang penuh dengan kepalsuan membuatnya muak. Akhirnya, setelah sekian lama merenung, Raka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia ingin membuktikan apakah ada orang yang benar-benar mencintainya tanpa melihat status atau kekayaannya. Kalau begitu, aku harus mencari cara lain, katanya dalam hati. Raka mulai menyusun rencana. Ia akan menyamar sebagai seseorang yang jauh dari kemewahan, seorang petugas kebersihan di gedung perusahaannya sendiri. Dengan cara ini, ia berharap bisa mengetahui siapa yang benar-benar tulus mencintainya, tanpa embel-embel harta dan tahta. Rencana ini mungkin terdengar gila bagi sebagian orang, tapi bagi Raka, ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sudah lama mengganggunya. Dengan tekad yang bulat, ia mulai menyiapkan segalanya. Semua karyawan diberitahu tentang rencana ini, kecuali satu orang yang akan menjadi target utamanya. Nadia, seorang staf administrasi yang rajin dan sederhana. Setelah sekian lama merenung dan memikirkan cara untuk menemukan wanita yang benar-benar tulus mencintainya, Raka akhirnya menemukan ide yang cukup berani. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai petugas kebersihan di gedung perusahaannya sendiri. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk melihat apakah ada orang yang benar-benar mencintainya tanpa melihat status atau kekayaannya. Kalau aku tetap menjadi bos besar, mana mungkin aku bisa tahu siapa yang benar-benar tulus? Gumam Raka pada dirinya sendiri. Ia yakin bahwa dengan menjadi seorang pekerja biasa, ia akan bisa melihat sifat asli orang-orang di sekitarnya, terutama para karyawati di perusahaan. Raka kemudian mengumpulkan seluruh manajer dan staf senior di ruang rapat. Dengan nada serius, ia menjelaskan rencana penyamarannya. Mulai minggu depan, aku akan bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung ini. Tidak ada yang boleh memberitahu siapapun tentang identitas asliku, termasuk karyawan baru atau lama, katanya tegas. Semua orang di ruangan itu terkejut, namun mereka mengerti alasan di balik keputusan Raka. Mereka setuju untuk menjaga rahasia ini, demi membantu bos mereka menemukan jawaban atas pertanyaannya. Satu-satunya orang yang tidak diberitahu tentang rencana ini adalah Nadia, seorang staf administrasi yang rajin dan sederhana. Nadia adalah salah satu karyawan yang jarang bergosip dan selalu fokus pada pekerjaannya. Raka merasa bahwa Nadia mungkin adalah sosok yang bisa ia cari, wanita yang tidak peduli dengan harta dan jabatan. Hari pertama penyamaran pun tiba. Raka mengenakan seragam petugas kebersihan yang sederhana. Ia membersihkan lantai, mengangkat sampah, dan melakukan tugas-tugas lainnya seperti layaknya seorang pekerja kebersihan. Awalnya, ia merasa sedikit canggung karena harus meninggalkan kebiasaan lamanya sebagai seorang bos. Namun,
Semakin lama ia menjalani peran barunya, semakin ia merasa nyaman. Ia juga mulai berbincang santai dengan beberapa karyawan, termasuk Nadia. Nadia sendiri tidak curiga sedikit pun. Baginya, Raka hanyalah seorang petugas kebersihan yang ramah dan baik hati. Ia sering menyapa Raka ketika melewati lorong kantor. "Pagi, Mas. Terima kasih sudah membersihkan area ini. Jadi lebih nyaman," kata Nadia suatu pagi dengan senyum hangat. Raka hanya tersenyum balik, merasa senang karena Nadia tidak memperlakukannya berbeda, meskipun ia hanya seorang petugas kebersihan. Interaksi-interaksi kecil seperti inilah yang membuat Raka semakin yakin bahwa Nadia mungkin adalah wanita yang ia cari. Namun, ia masih belum bisa memastikan. Ia memutuskan untuk terus mendekati Nadia secara perlahan, membangun hubungan yang lebih dekat tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Sementara itu, di sudut lain kantor, beberapa karyawan mulai membicarakan perilaku aneh petugas kebersihan baru itu. Ada yang mengatakan bahwa ia tampak terlalu sopan untuk seorang pekerja biasa, sementara yang lain mengira ia hanya ingin menarik perhatian. Namun, Nadia tidak pernah ikut dalam pembicaraan itu. Baginya, Raka hanyalah seorang pria baik yang patut dihargai seperti orang lain. Tanpa disadari oleh Nadia, langkah-langkah kecil yang ia ambil dalam berinteraksi dengan Raka mulai membuka pintu bagi sebuah hubungan yang lebih dalam. Sementara itu, Raka semakin mantap dengan rencananya. Ia bertekad untuk membuktikan apakah Nadia benar-benar mencintainya apa adanya, bukan karena harta atau jabatan. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Raka sadar bahwa jika identitas aslinya terungkap, segalanya bisa berubah drastis. Untuk saat ini, ia hanya bisa berharap bahwa Nadia adalah wanita yang ia impikan selama ini. Setelah beberapa minggu menyamar sebagai petugas kebersihan, Raka mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia membersihkan lantai kantor, mengangkat sampah, dan bahkan membantu para karyawan memindahkan barang-barang yang berat. Meskipun pekerjaannya sederhana, ia merasa ada kebahagiaan tersendiri dalam menjalani peran ini. Namun, yang paling membuatnya senang adalah interaksinya dengan Nadia. Nadia adalah salah satu karyawan yang paling rajin di kantor. Setiap pagi, ia selalu datang lebih awal untuk menyelesaikan tugas administratifnya. Saat melihat Raka sedang membersihkan area dekat mejanya, Nadia sering menyapa dengan ramah. "Pagi, Mas. Terima kasih sudah membersihkan area ini, jadi lebih nyaman," katanya suatu pagi sambil tersenyum hangat. Raka hanya tersenyum balik, merasa senang karena Nadia tidak memperlakukannya berbeda meskipun ia hanya seorang petugas kebersihan. Dari hari ke hari, interaksi mereka semakin sering. Kadang-kadang, Nadia akan berbincang dengannya tentang hal-hal ringan seperti cuaca, makanan favorit, atau bahkan rencana liburannya. Raka mendengarkan setiap kata yang Nadia ucapkan dengan penuh perhatian. Baginya, Nadia adalah sosok yang berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia temui, sederhana, tulus, dan tanpa pretensi. Suatu hari, saat jam istirahat, Nadia mengajak Raka untuk makan siang bersama di kantin kantor. Awalnya, Raka ragu-ragu. Ia khawatir bahwa jika Nadia tahu identitas aslinya, hubungan mereka akan berubah. Namun, setelah Nadia berkata, "Mas kan juga butuh makan, nggak apa-apa sekali-sekali kita ngobrol santai." Akhirnya Raka pun menyetujui ajakan itu. Di kantin, mereka duduk bersebelahan dan berbincang lebih lama dari biasanya. Nadia bercerita tentang keluarganya, impian masa depannya, dan bagaimana ia ingin hidup sederhana namun bahagia. Sementara itu, Raka mendengarkan dengan penuh minat, sesekali memberikan tanggapan yang membuat Nadia tertawa. Tanpa disadari, mereka semakin dekat. Nadia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Raka, sementara Raka semakin yakin bahwa Nadia adalah wanita yang ia cari selama ini. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benak Raka. Ia belum bisa sepenuhnya memastikan apakah Nadia benar-benar mencintainya apa adanya, ataukah hanya bersikap baik karena kepribadian Raka yang ramah. Untuk membuktikan hal itu, Raka memutuskan untuk menguji Nadia dengan cara yang lebih serius. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, Raka mengajak Nadia berbicara di taman dekat kantor. Udara sore yang sejuk membuat suasana menjadi lebih santai. "Nadia," kata Raka pelan,
Aku ingin bicara sesuatu yang penting. Nadia menoleh, tampak sedikit gugup. Ada apa, Mas? Aku sudah lama memperhatikanmu, lanjut Raka. Hatinya berdebar-debar. Aku merasa nyaman berada di dekatmu, dan aku ingin tahu, apakah kamu mau mencoba menjalin hubungan yang lebih serius denganku? Nadia terdiam sejenak. Ia tampak bingung, seolah tidak menyangka bahwa Raka akan mengutarakan perasaannya. Setelah beberapa detik, ia akhirnya menjawab, Mas, aku nggak tahu harus bilang apa. Kamu orang yang baik, tapi pekerjaanku, tanya Raka, penasaran dengan maksud Nadia. Kamu kan hanya petugas kebersihan. Aku takut kalau nanti kita serius, orang-orang akan meremehkan kita. Lagi pula, aku juga nggak tahu apakah aku bisa hidup dengan kondisi seperti itu, kata Nadia dengan nada ragu. Raka tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa sedikit terluka. Ia mencoba meyakinkan Nadia. Tidak apa-apa, Nadia. Pekerjaan bukan segalanya. Aku percaya, asalkan kita bekerja keras dan saling mendukung, kita bisa sukses bersama. Nadia tampak berpikir keras. Meskipun ia merasa nyaman dengan Raka, ia masih ragu apakah hubungan mereka bisa bertahan dalam jangka panjang. Akhirnya, ia berkata, Aku butuh waktu untuk memikirkannya, Mas. Maaf ya. Raka mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa Nadia membutuhkan waktu untuk memproses perasaannya. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah momen penting dalam ujiannya. Jika Nadia benar-benar mencintainya apa adanya, ia pasti akan menerima Raka tanpa syarat. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Ia akan datang ke rumah Nadia untuk melamar dirinya secara resmi. Ia ingin melihat reaksi keluarga Nadia, terutama ayahnya, yang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang hubungan mereka. Namun, Raka tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa konflik yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setelah beberapa waktu menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Nadia, Raka memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia ingin melamar Nadia secara resmi dan meminta restu keluarganya. Meskipun ia masih menyamar sebagai petugas kebersihan, Raka yakin bahwa cintanya kepada Nadia tulus, dan ia berharap keluarga Nadia juga bisa menerima perasaannya. Suatu sore, Raka datang ke rumah Nadia dengan membawa bunga dan niat yang tulus. Ia mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, seorang pria paruh baya, ayah Nadia, membuka pintu. Selamat sore, Pak, sapa Raka dengan sopan. Saya ingin bertemu dengan Bapak dan keluarga untuk membicarakan sesuatu yang penting. Ayah Nadia, yang bernama Pak Darmawan, tampak curiga. Ada apa, Mas? Siapa Anda? Tanyanya dengan nada dingin. Saya adalah orang yang sudah cukup lama dekat dengan Nadia, Pak. Saya ingin melamarnya. Jawab Raka dengan nada mantap, meskipun hatinya berdebar-debar. Pak, Darmawan terkejut mendengar pernyataan itu. Ia memandang Raka dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tertawa sinis. Melamar Nadia? Kamu ini siapa? Apa kamu tidak lihat dirimu sendiri? Kamu hanya seorang petugas kebersihan, dan kamu berani-beraninya datang ke sini untuk melamar anak. Saya? Raka mencoba menjelaskan dengan tenang. Pak, saya tahu pekerjaan saya mungkin tidak seberapa di mata orang lain, tapi saya yakin, asalkan kita bekerja keras dan saling mendukung, kita bisa sukses bersama. Saya mencintai Nadia dengan sepenuh hati, dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Namun, Pak Darmawan tidak mau mendengarkan. Wajahnya memerah karena marah. Jangan bercanda, Nak. Anak saya sarjana, punya masa depan cerah, dan kamu pikir dia akan cocok denganmu. Memangnya kamu bisa memberikan apa untuk Nadia? Pergi sana, cari yang setara dengan pekerjaanmu. Bentaknya keras. Nadia, yang mendengar keributan dari dalam rumah, keluar dan melihat Raka berdiri di depan pintu. Hatinya langsung terasa sakit saat melihat ekspresi wajah Raka yang penuh kekecewaan. Ia mencoba meminta maaf kepada ayahnya. Pak, jangan begitu. Mas Raka orang baik. Tidak ada tapi atau tetapi di sini, Nadia.
potong Pak Darmawan dengan nada tinggi. Aku tidak akan membiarkan anakku menikah dengan orang seperti dia. Kita sudah berjuang keras untuk memberikan pendidikan terbaik buatmu, dan kamu pikir aku akan membiarkanmu menikah dengan seorang petugas kebersihan? Tidak akan pernah. Raka merasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia mencoba menahan air matanya, namun sulit untuk menutupi rasa sakit yang mendalam. Ia menatap Nadia sekali lagi, berharap Nadia akan membela perasaannya. Namun, Nadia hanya diam, terlihat bimbang antara cintanya kepada Raka dan kewajibannya sebagai anak untuk mematuhi orang tua. Aku mengerti, Pak, kata Raka akhirnya. Suaranya terdengar bergetar. Maaf sudah mengganggu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka berbalik dan meninggalkan rumah Nadia. Langkahnya terasa berat, seolah-olah seluruh dunia runtuh di pundaknya. Setelah kejadian itu, Raka memutuskan untuk mengakhiri penyamarannya. Ia tidak ingin melanjutkan hubungannya dengan Nadia karena merasa bahwa keluarganya tidak akan pernah menerima dirinya. Ia kembali ke posisinya sebagai bos besar di perusahaan, menjauhi Nadia, dan fokus pada pekerjaannya. Di sisi lain, Nadia merasa sangat bersalah. Ia tahu bahwa ayahnya telah bersikap kasar kepada Raka, tetapi ia juga tidak bisa melawan keputusan orang tuanya. Hubungan mereka pun mulai renggang. Nadia sering memikirkan Raka, bertanya-tanya apakah ia telah membuat kesalahan besar dengan tidak membela pria yang dicintainya. Namun, Nadia tidak tahu bahwa keputusan untuk menjauhi dirinya adalah langkah terakhir yang Raka ambil untuk membuktikan bahwa ia benar-benar tulus mencintainya. Dan ketika kebenaran tentang identitas Raka terungkap, semuanya akan berubah drastis. Beberapa minggu setelah kejadian penolakan di rumah Nadia, Raka memutuskan untuk sepenuhnya mengakhiri penyamarannya sebagai petugas kebersihan. Ia kembali ke posisinya sebagai bos besar di perusahaan, menjalani rutinitas seperti biasa, rapat, penting, presentasi proyek, dan pengambilan keputusan strategis. Namun, meskipun ia sudah kembali ke dunia kemewahan, hatinya masih terasa kosong. Ia tidak lagi mendekati Nadia, bahkan sengaja menghindarinya. Sementara itu, Nadia merasa ada sesuatu yang aneh. Petugas kebersihan, yang selama ini ia kenal tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ia mencoba bertanya kepada rekan-rekannya di kantor, tetapi semua orang hanya tersenyum misterius tanpa memberikan jawaban jelas. Mungkin dia sudah pindah pekerjaan, kata salah satu temannya dengan nada santai. Namun, suatu hari, ketika Nadia sedang menghadiri rapat penting perusahaan, ia melihat sosok yang sangat familiar di ruang rapat. Pria itu duduk di kursi kepala ruangan, tampak percaya diri dan memimpin diskusi. Nadia terkejut bukan main. Mas Raka? Gumamnya pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanpa pikir panjang, Nadia berdiri dari kursinya dan berkata keras-keras, Mas, ngapain? Di sini? Bukannya kamu tukang kebersihan? Ini kan rapat penting, masuk seenaknya aja. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju pada Nadia. Suasana menjadi hening sejenak. Raka hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan tenang, Hehe, iya maaf. Mungkin aku harus menjelaskan sesuatu. Sebelum Raka sempat melanjutkan, manajer Nadia tiba-tiba masuk ke ruangan. Wajahnya tampak marah saat melihat sikap Nadia. Nadia, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu bicara seperti itu kepada bos kita, bentak sang manajer. Bos? Nadia terkejut. Ia menatap Raka dengan mata penuh rasa bersalah. Maksudnya, Mas ini bos kita? Manajer itu mengangguk dengan kesal. Ya, tentu saja. Dia itu Raka, pemilik perusahaan ini. Kamu baru tahu, ya? Sana keluar dari ruangan kalau cuma mau bikin malu. Nadia merasa malu setengah mati. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tubuhnya gemetar dan wajahnya memerah karena rasa bersalah dan malu. Semua orang di ruangan itu mulai berbisik-bisik tentang insiden tersebut. Nadia hanya bisa duduk kembali di kursinya, merasa seperti bumi runtuh di bawah kakinya. Setelah rapat selesai, Nadia mencoba mendekati Raka untuk meminta penjelasan. Mas, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu.
kalau kamu adalah bos besar di perusahaan ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Tanyanya dengan nada memelas. Raka hanya tersenyum kecut. Aku sengaja tidak memberitahumu, Nadia. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar mencintaiku apa adanya, bukan karena status atau kekayaanku. Tapi ternyata keluargamu dan bahkan kamu sendiri tidak bisa menerima aku saat aku hanya seorang petugas kebersihan. Nadia terdiam. Ia menyadari bahwa ucapan Raka benar. Ia dan keluarganya telah menilai Raka hanya berdasarkan pekerjaannya, tanpa melihat siapa dia sebenarnya. Maafkan aku, Mas. Aku benar-benar menyesal, katanya dengan air mata mengalir di pipinya. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu meninggalkan ruangan. Nadia mencoba mengejarnya, tetapi Raka sudah pergi. Pada hari berikutnya, Nadia pulang dari kantor dengan perasaan hampa. Di pinggir jalan, ia menunggu taksi karena mobilnya sedang di bengkel. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Kaca jendela mobil itu turun, dan Nadia terkejut melihat Raka di balik kemudi. Nadia, ayo aku antar pulang, kata Raka dengan nada datar. Nadia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya ia masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil begitu canggung. Nadia ingin membuka pembicaraan, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Sesampainya di rumah, Nadia mengundang Raka masuk untuk berbicara lebih lanjut. Saat mereka duduk di ruang tamu, ayah Nadia, Pak Darmawan, keluar dari kamarnya. Begitu melihat Raka, wajah Pak Darmawan langsung berubah pucat. Ia tampak gugup dan langsung membungkuk hormat. Mas Raka, maafkan saya atas kejadian waktu itu. Saya tidak tahu kalau Mas adalah orang penting seperti ini, kata Pak Darmawan dengan nada memelas. Kalau boleh, Mas bisa melamar anak saya lagi. Kami sangat setuju. Raka tersenyum dingin. Tidak perlu, Pak. Saya sudah urungkan niat saya untuk melamar Nadia. Lagi pula, waktu itu saya sudah ditolak, kan? Pak Darmawan semakin panik. Maafkan kami, Mas. Kami tidak tahu kalau Mas orang kaya. Kalau tahu, pasti kami akan langsung setuju. Raka menggeleng pelan. Uang dan status tidak bisa membeli cinta yang tulus, Pak. Dan sayangnya saya tidak menemukan itu di keluarga ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raka bangkit dari kursinya dan meninggalkan rumah Nadia. Nadia dan keluarganya hanya bisa terdiam, merasa malu dan menyesal atas perlakuan mereka sebelumnya. Setelah kejadian di rumah Nadia dan pengungkapan identitas Raka sebagai bos besar perusahaan, suasana di kantor menjadi sangat canggung. Nadia merasa malu setiap kali melihat Raka. Ia sadar bahwa ia telah salah menilai pria itu hanya berdasarkan pekerjaan yang ia sangka selama ini. Tidak hanya itu, keluarganya, terutama ayahnya, juga merasa sangat bersalah atas perlakuan kasar mereka terhadap Raka. Namun, Raka tetap teguh pada keputusannya. Ia tidak lagi mendekati Nadia atau mencoba melanjutkan hubungan mereka. Baginya, apa yang terjadi adalah bukti nyata bahwa Nadia dan keluarganya tidak benar-benar mencintainya apa adanya. Mereka hanya tertarik pada status dan kekayaannya, bukan pada siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, Nadia mulai menyadari kesalahannya. Ia sering memikirkan momen-momen ketika ia bersama Raka, saat ia masih mengira pria itu hanyalah seorang petugas kebersihan. Raka selalu bersikap baik, ramah, dan tulus padanya. Ia menyadari bahwa ia telah melewatkan kesempatan untuk memiliki hubungan dengan pria yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Suatu hari, Nadia memutuskan untuk menulis surat kepada Raka. Dengan hati yang berdebar-debar, ia menuangkan semua perasaannya ke dalam tulisan. Mas Raka, pertama-tama, aku ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku sadar bahwa aku telah salah menilaimu. Aku memandang rendah dirimu hanya karena pekerjaan yang kukira kau miliki. Padahal, selama ini kau selalu bersikap baik dan tulus padaku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanmu saat aku dan keluargaku menolak lamaranmu. Aku juga menyesal karena tidak berani membela perasaanku sendiri. Aku tahu aku mencintaimu, tapi aku terlalu takut untuk melawan keputusan orang tuaku. Sekarang,
Aku baru menyadari bahwa cinta yang sejati tidak bisa dinilai dari materi atau status sosial. Cinta itu harus datang dari hati, dan aku yakin kau adalah orang yang bisa memberikan itu padaku. Aku tidak berharap kau bisa memaafkanku, Mas. Tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesali semua yang telah terjadi. Jika kau masih mau memberiku kesempatan, aku akan berusaha menjadi wanita yang lebih baik. Nadia memberanikan diri untuk menyerahkan surat itu kepada Raka. Ia mengetuk pintu ruang kerjanya suatu sore. Saat Raka membuka pintu, Nadia langsung menundukkan kepala, merasa malu dan gugup. "Mas, ini untukmu," katanya pelan sambil menyerahkan surat itu. Raka menerima surat tersebut tanpa berkata apa-apa. Ia membacanya dengan tenang, sementara Nadia berdiri di depan pintu dengan hati berdebar-debar. Setelah beberapa saat, Raka akhirnya angkat bicara. "Nadia," katanya dengan nada lembut namun tegas, "aku menghargai keberanianmu untuk menulis surat ini, tapi sayangnya sudah terlambat. Aku sudah belajar banyak dari semua yang terjadi. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan dengan seseorang yang tidak benar-benar mencintaiku apa adanya." Nadia merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Air matanya mengalir deras, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk pelan, lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan Raka. Beberapa minggu kemudian, cerita tentang Raka dan Nadia mulai menyebar di kantor. Banyak karyawan yang membicarakannya, dan Nadia serta keluarganya menjadi bahan gunjingan. Nadia mendapat julukan gila harta karena sikapnya yang meremehkan Raka saat ia masih mengira pria itu hanyalah seorang petugas kebersihan. Sementara itu, Raka tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tidak lagi memikirkan hubungan asmaranya. Baginya, pengalaman ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya mencintai seseorang apa adanya, bukan karena materi atau status. Di sisi lain, Nadia dan keluarganya mulai menyadari kesalahan mereka. Ayah Nadia, Pak Darmawan, sering terlihat murung dan menyesal atas tindakannya. Ia menyadari bahwa sikap sombong dan pandangan dangkal terhadap orang lain hanya akan berbalik menjadi pelajaran hidup yang pahit. Akhirnya, Nadia memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan mencari pekerjaan baru. Ia ingin memulai hidup baru dan menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun ia tidak bisa mendapatkan cinta Raka kembali, ia berharap bahwa pengalaman ini akan membuatnya lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesombongan dan pandangan dangkal terhadap orang lain hanya akan membawa penyesalan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari pekerjaan atau status sosialnya. Cinta yang sejati harus datang dari hati, tanpa syarat, dan tanpa memandang materi. Seperti yang dikatakan Raka, uang dan status tidak bisa membeli cinta yang tulus. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijaksana dalam menilai orang lain dan mencintai dengan sepenuh hati.